Martial Peak 3559. Ketika dia menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga, jiwa ilahi Yang Kai telah mengalami peningkatan yang eksplosif. Tetapi dibandingkan dengan situasi saat ini, peningkatan ini bukanlah apa-apa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia menerobos penghalang terakhir dengan Yuru Meng, dia akan mendapatkan manfaat yang begitu besar. Meskipun ini tidak terduga, itu juga masuk akal. Yin primordial perawan dari seorang wanita yang telah berhasil mengolahnya biasanya mengandung jenis kekuatan khusus. Semakin kuat seorang wanita, semakin besar kekuatan ini secara alami. Ada banyak teknik kultivasi di dunia ini yang mengandalkan kekuatan ini untuk berkultivasi. Tetapi pengumpulan yin untuk suplemen yang semacam ini biasanya sangat jahat. Jadi nasib seorang wanita yang digunakan sebagai tungku manusia biasanya cukup menyedihkan. Seni unifikasi gembira yin yang Kai dan Su Yan mirip dengan ini. Tetapi seni penyatuan gembira yin yang bukan hanya teknik kultivasi sederhana, tetapi teknik kultivasi ganda. Keduanya dapat memperoleh beberapa manfaat dari tubuh orang lain melalui kultivasi ganda. Jadi dari perspektif tertentu, seni penyatuan kegembiraan yin yang adalah teknik kultivasi ganda ortodoks, bukan yang jahat. Yuru Meng adalah Saint Iblis. Jadi kekuatan yin primordialnya sangat menakutkan. Ketika penghalang itu terkoyak, kekuatan yin primordialnya yang terakumulasi di tubuhnya sepanjang hidupnya dilepaskan. Memungkinkan Yang Kai untuk menyerapnya. Memungkinkan jiwa ilahinya tumbuh pada tingkat yang mencengangkan. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa Yuru Meng adalah seorang sucubus. Jadi manfaat yang dibawa kekuatan yin primordialnya kepada Yang Kai bukanlah fisik, tetapi jiwa ilahi. Laut pengetahuan Yang Kai terus berkembang. Tetapi dia tidak merasa tidak nyaman. Bisikan seperti mimpi bergema di telinganya, menyebabkan keadaan pikirannya menjadi tenang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah keadaan yang sangat aneh, menyebabkan Yang Kai merasa seperti dia terus-menerus berkeliaran, berharap dia bisa terus seperti ini sampai akhir zaman. Namun, akan selalu ada akhir dari segalanya. Ketika laut pengetahuannya berkembang menjadi lebih dari 3 kali ukuran aslinya, kekuatan yang diperolehnya dari tubuh Yuru Meng secara bertahap dicerna dan bisikan secara bertahap mereda. Karena lotus pemanasan jiwa Yang Kai selalu lebih kuat dari kultivasinya sendiri. Ketika dia menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga, Yang Kai merasa bahwa meskipun kultivasi jiwanya sedikit lebih rendah dari Half Saint, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam Kaisar Orde Ketiga biasa atau Raja Iblis tingkat tinggi. Pada saat ini, peningkatan kekuatan 3 kali lipat telah membuang semua Half Saints dari peta. Di dunia ini, selain Saint Iblis, mungkin hanya ada Kaisar Agung yang lebih kuat darinya dalam hal kekuatan jiwa ilahi. Pertumbuhan yang cepat dari kekuatan jiwa ilahinya membuatnya lebih peka terhadap sekelilingnya, memberinya perasaan kelahiran kembali yang lengkap. Saat dia memeriksa dirinya sendiri dengan penuh minat, dia tiba-tiba mendengar erangan lembut. Baru saat itulah Yang Kai kembali sadar dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat Yuru Meng menatapnya dengan agak kesal. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah, dan sudut matanya sedikit basah. Saat mata mereka bertemu, Yuru Meng mengalihkan pandangannya, menggigit bibir merahnya, dan dengan kejam mencubit pinggang Yang Kai. Yang Kai mendesis dan membungkuk untuk mencium air mata dari sudut matanya. Yang Kai dengan lembut bergegas ke depan. Pada saat ini, yang berada di bawahnya bukanlah salah satu dari 12 Saint Iblis, tetapi seorang wanita yang baru saja dihancurkan. Dibandingkan dengan Yang Kai, seorang veteran berpengalaman, Yuru Meng hanyalah bunga yang lembut, dan dia telah disiksa sampai mati. Selama 3 hari 3 malam berikutnya, dia tidak meninggalkan kamarnya. Ini adalah masalah yang sangat tidak masuk akal. Tidak sampai 3 hari kemudian, di sebuah ruangan yang penuh dengan aura dekaden, Yang Kai perlahan membuka matanya. Di lengannya, rambut Yuru Meng berantakan saat dia berbaring di dadanya, seperti anak kucing kecil yang menemukan posisi paling nyamannya. Napasnya stabil saat dia terus tidur. Untuk Demon Saint, ini adalah kejadian yang sangat langka. Pada tingkat kultivasinya, dia pada dasarnya bisa pergi tanpa tidur atau istirahat. Tetapi setelah 3 hari 3 malam ini dan itu, dia masih merasa lelah. Bahkan lebih lelah daripada ketika dia bertarung dengan Demon Saint lainnya. Tangannya yang besar dengan lembut membelai punggungnya yang telanjang.
menyebabkan lekukan yang menggetarkan jiwa muncul di antara punggung dan pantatnya. Yang Kai menahan dorongan di dalam hatinya dan diam-diam menarik salah satu tangannya dari bawah tubuh Yu Rumeng. Setelah berdandan, Yang Kai berjalan keluar dari kamarnya dan memasuki halaman. Di halaman, ada jembatan kecil dan air yang mengalir, taman batu, dan beberapa pohon buah yang tidak dikenal. Pada saat ini, ketika bunga-bunga bermekaran, bunga-bunga merah muda tergantung di cabang-cabangnya, memberikan perasaan lembut dan lembut. Yang Kai berdiri di bawah pohon dengan tangan di belakang punggungnya, menatap langit dengan pandangan hilang di matanya. Saya benar-benar berhasil. Rumeng sebenarnya tidak mencoba menghentikanku. Bahkan dengan 3 hari 3 malam absurditas dari sebelumnya, Yang Kai masih tidak percaya bahwa dia benar-benar telah menembus garis pertahanan terakhir dengan Yu Rumeng dan sepenuhnya mendudukinya. Kata-kata Bei Limo dan Ming Yue sebelumnya membuatnya sedikit banyak waspada terhadap Yu Rumeng. Kali ini juga semacam ujian. Jika Yu Rumeng masih menolaknya, maka dia harus merencanakan dengan hati-hati di masa depan. Dia tidak pernah berpikir bahwa prosesnya akan begitu mulus. Mungkinkah Bei Limo dan Ming Yue keduanya salah? Bagi seorang wanita yang mau merasakan pengalaman pertama dengannya, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa wanita ini tidak memiliki keraguan tentang dia. Jika tidak, bagaimana dia bisa bercanda tentang kepolosannya? Dibandingkan dengan ini, yang mengejutkan Yang Kai adalah sikapnya saat itu benar-benar pantang menyerah. Jika ini di masa lalu, itu tidak mungkin. Di masa lalu, selama Yu Rumeng menunjukkan sedikit perlawanan, dia tidak akan memaksanya. Tetapi 3 hari yang lalu, dia berpikir bahwa dia bisa membawanya atau berpisah dengannya. Tampaknya setelah menjadi iblis, temperamennya telah mengalami beberapa perubahan. Untungnya, efeknya tidak terlalu besar. Jika tidak, Yang Kai akan merasa seperti dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Cici-cici. Sebuah suara lembut terdengar, disertai dengan teriakan lembut. Mati. Tajam meledak dari punggungnya dan Yang Kai tiba-tiba berbalik dan mengarahkan jari-jarinya ke depannya. Menangkap pedang panjang di antara kedua jarinya. Hanya 3 inci dari matanya. Pemilik pedang panjang berjuang beberapa kali tetapi tidak dapat mengambil senjatanya. Sambil menggertakkan giginya, dia melemparkan pedangnya ke samping dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Yang Kai. Kaisar Qi melonjak dan aroma bunga memenuhi udara. Yang Kai merasa seolah-olah dia ditampar oleh bunga yang indah alih-alih telapak tangan giok. Yang Kai melangkah maju dan bergegas ke jangkauan serangan lawannya, menyebabkan lawannya melompat ketakutan. Terperangkap lengah, Yang Kai meraih pergelangan tangannya, menyebabkan ki iblisnya berfluktuasi saat dia langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Melihat wanita di depannya, Yang Kai menghela nafas ringan. Dia tahu bahwa setelah mendapatkan kesempatan Kaisar Agung, hidupnya pasti tidak akan baik. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang keluar dan menemukan masalah dengannya adalah Li Siqing. Pada saat ini, mata indah Li Siqing benar-benar merah saat dia menatap Yang Kai dengan kebencian. Li Siqing yang biasanya pemalu sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan pedang panjangnya disita dan pergelangan tangannya ditangkap, Li Siqing tidak dapat menggunakan Kaisar Qi-nya dan tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Yang Kai. Tangannya yang lain mengepal dan meninju dada Yang Kai tanpa ragu-ragu. Menggertakkan giginya saat dia berteriak, "Bunuh kamu! Aku akan membunuhmu!" Yang Kai menatapnya dengan tenang, membiarkannya meninju dadanya. Tetapi dia tidak dapat menggunakan Kaisar Qi-nya. Jadi ini tidak berbeda dengan menggaruk gatal. Setelah beberapa saat, Yang Kai bertanya, "Mengapa kamu ingin membunuhku?" Li Siqing memelototinya dengan marah. "Kamu membunuh Kaisar Agung. Aku ingin membalasnya." "Bagaimana kamu tahu aku membunuh Kaisar Agung?" "Aku melihatnya dengan mataku sendiri." Yang Kai menurunkan matanya dan berkata dengan ringan, "Apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar." "Apa yang saya lihat? Apakah kamu membunuh Kaisar Agung?" Li Siqing tiba-tiba menangis. Air mata mengalir di wajahnya. Saat dia menangis, niat membunuhnya langsung menghilang. Matanya memerah saat dia bertanya, "Mengapa kamu membunuhnya?" "Mengapa?" Pukulan yang dia lempar tidak memiliki kekuatan lagi. Jika seseorang yang tidak tahu lebih baik melihat ini, mereka akan mengira dia sedang menggoda. Yang Kai terdiam. Mengapa dia membunuh Kaisar Agung?
Jika dia tahu bahwa targetnya adalah Ming Yue, dia tidak akan begitu tegas. Sayangnya, Ming Yue sudah meninggal. Jadi tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Reaksi Li Siqing normal. Setiap pembudidaya batas bintang yang melihat adegan ini kemungkinan akan membunuhnya untuk membalaskan dendam Ming Yue. Belum lagi, Li Siqing adalah murid Great Emperor Flower Shadow. Jadi dia memiliki lebih banyak tanggung jawab dan kesadaran daripada kebanyakan orang. Yang Kai tidak bisa menyalahkannya untuk apapun. Dia juga tidak akan menyalahkannya. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk melindungi Ming Yue. Kelainan di sini dengan cepat menarik perhatian Lao Ke dan yang lainnya. Semuanya menatap dengan mata terbelalak. Boya sepertinya memahami sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sementara Li Siqing masih menangis. Yang Kai mengangkat tangannya dan membuatnya pingsan. Sambil memeluknya, dia memberi isyarat kepada Boya dan memerintahkan bahwa dia pergi. Boya diam-diam mengambil Li Siqing yang tidak sadar, mengangkatnya di pinggang dan dengan cepat menghilang. Semuanya bubar. Yang Kai melambaikan tangannya dan berjalan menuju kamarnya. Mendorong membuka pintu. Yang Kai masuk dan melihat Yu Rumeng berbaring malas di tempat tidur. Tangannya bertumpu di pipinya. Dia tidak mengenakan pakaian apapun. Hanya kerudung tipis yang menutupi tubuhnya. Sosok cantiknya samar-samar terlihat. Membuat darah seseorang mendidih. Saat mata mereka bertemu, Yu Rumeng tersenyum dan berkata, "Dia ingin membunuhmu. Apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Apa yang harus diperhitungkan dengannya?" Sepasang mata Yang Kai melesat ke sekitar tubuh Yu Rumeng saat dia naik dan berbaring di belakangnya. Satu tangan memegang pinggangnya sementara yang lain menggodanya tanpa basa-basi. Yu Rumeng meraih tangan besar itu dan mengerutkan kening. "Tenang, aku tidak tahan lagi." Yang Kai menutup telinga terhadap kata-katanya dan meniup ke telinganya saat dia membebaskan dirinya dari genggamannya dan menutupi tubuh lembutnya dengan miliknya. Menggosoknya dengan kuat. Dia terkekeh. "Kamu adalah Demon Saint. Tentunya kemampuan pemulihanmu tidak terlalu buruk. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Yu Rumeng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi dia masih menutup matanya dan bersandar. "Aku ingin menimbulkan masalah." Setelah Yang Kai selesai berbicara, dia menggigit bahunya, menyebabkan Yu Rumeng berteriak. Bersambung.